Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan salihan ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa sekalian, juga para hadirin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan setelah tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan kenikmatan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini dapat sempurnalah setiap kebaikan yang akan kita lakukan atau aktivitas apapun yang mudah-mudahan bisa membawa keberkahan bagi kita semua. Insyaallah kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan terkait matan Tuhfatul Atfal. Yang pertemuan lalu kita sudah sampai pada pembahasan mad, ya, pembagian mad. Kalau pertemuan lalu kita sudah menerangkan tentang definisi mad itu sendiri, ya. Dan kemudian gambaran besarnya adalah di bait ke-35 sampai dengan 37 di situ ingin menyampaikan atau ingin menerangkan kepada kita, di situ disebutkan tentang definisi daripada mad, ya, pembagian, dan juga memang disebutkan di situ definisi daripada mad. Ya. Baik. Ba'da mad. Ya, definisi daripada mad, meskipun yang disebutkan adalah baru definisi mad tabi'i, ya. Baru definisi daripada mad tabi'i. Ya, disebutkan di sini wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه حروف تجتلب، ya، ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. Ya. Nah, sampai di situ adalah penyebutan tentang pembagian mad, ya, penyebutan tentang pembagian mad seperti yang sudah kita terangkan, ya. Wal madu asliyun wa far'iyyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyyan wa hu, ya. Nah, jadi mad itu ada asli dan juga far'i, ya. Nah, dan yang pertama disebut dengan tabi'i. Nah, itu bait yang ke-35. Adapun bait yang ke-36 dan 37 di situ maksudnya adalah penyebutan daripada mad tabi'i, ya, atau definisi daripada mad tabi'i. Dan inilah yang pertemuan lalu kita sudah jelaskan. Nah, kalau kita coba review ulang, ya, definisi atau disebutkan di dalam kitab di sini terlebih dahulu sebelum penyebutan definisi yang lain adalah disebutkan definisi mad itu sendiri. Ya, mad itu apa? Ya, mad itu adalah kalau dikatakan secara bahasa adalah ziyadah, ya, tambahan. Mad itu adalah tambahan, ya. Sebagaimana
riwayat-riwayat, ya, ada beberapa riwayat atau disebutkan di dalam kitab ada 2 riwayat setidaknya yang menunjukkan bahwa penggunaan suara mad, ya, atau penggunaan hukum mad ini betul-betul sejak dari zaman Nabi alaihi salatu wasallam kepada para sahabatnya, ya, sehingga secara mutawatir sampai dengan kepada kita, sehingga tidak bisa kita mengesampingkan hukum daripada mad, ya. Di riwayat yang telah kita bacakan, ya, di pertemuan lalu ada 2 riwayat yang ketika itu Anas bin Malik, ya, radhiyallahu taala anhu ditanya tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di situ ada mad, ya. Kemudian seperti juga sahabat Abdullah bin Mas'ud menegur seseorang yang ketika membaca innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Lil fuqara'i, dia tidak membaca dengan terlalu panjang. Tapi ternyata kemudian ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau menyatakan lil fuqara'i, ya, dipanjangkan. Ya, ada mad di situ, ternyata ada hukum mad yang berlaku, ya. Baik, maka, ya, definisi daripada mad itu sendiri, ya, kalau kita sebutkan, ya, kalau kita sebutkan, maka definisi daripada mad adalah, ya, memanjangkan suatu bacaan, ya, memanjangkan suatu bacaan atau memanjangkan suara yang menggunakan salah satu daripada huruf mad ataupun huruf lin, ya. Ini sudah kita terangkan penjelasannya. Nah, kemudian kemarin juga sudah kita bahas, ya. Ya, kita coba ulang sedikit, ya, biar supaya nyambung, karena kalau langsung melanjutkan dengan pembahasan berikutnya, ya, biar supaya langsung difahami dengan baik. Nah, yang kita bahas juga ada istilah-istilah dalam mad, ya. Ada istilah-istilah di dalam mad atau durasi mad, ya. Durasi dalam hukum mad itu banyak sekali penyebutannya, ya. Ada yang 2 harakat, ada yang 3 harakat, ada yang 4 harakat, ada yang 5 harakat dan 6 harakat, ya. Di situ diistilahkan kalau yang 2 harakat dalam istilah mad disebut dengan qasar. Qasar dalam istilah mad berarti 2. Kalau seseorang sedang membicarakan tentang kadar mad, kemudian dia menyebutkan qasar, artinya 2 harakat, ya, artinya 2 harakat. Kadang juga kalau tidak sedang membicarakan tentang mad, qasar itu disebut artinya, ya, qasar itu disebut artinya adalah tidak menggunakan mad, ya. Nah, tapi kalau sedang membahas mad, maka disebutkan qasar, itu artinya adalah 2 harakat. Kemudian ada fuwaiqul qasar, di atasnya sedikit qasar, ya, artinya 3 harakat. Kemudian ada tawassut, tawassut adalah 4 harakat. Fuwaiqut tawassut disebut ya, sedikit di atas pertengahan, yaitu 5 harakat. Kemudian dan yang terakhir dengan kadar 6 harakat biasa disebut mad itu sendiri, yaitu dipanjangkan dengan kadar 6 harakat, ataupun isba' atau tul, ya, tul, panjang. Itulah beberapa istilah, ya, yang disebutkan oleh para ulama tentang kadar daripada mad ketika dibaca. Nah, kemudian sering juga kita menjumpai tentang perdebatan kecil, ya, nggak terlalu kecil juga sebetulnya, tapi bagaimana cara menakar mad itu, ya. Cara menakar mad yang benar itu kayak gimana, ya, seperti apa cara menakar durasi mad itu seperti apa, ya. Ada yang mengatakan membuka jari, ya, 1, 2 berarti sudah 2 harakat, 1, 2, 3, 4, 5 berarti 5 harakat, ya, dan seterusnya. Ada juga yang mengetuk-ketukan, ya, 1, 2, itu berarti 2 harakat dan seterusnya, ya. Namun, ya, perlu diketahui bahwa standar bunyi daripada harakat itu tidak bisa ditakar dengan ketukan, dengan bukaan jari. Tapi bukan berarti ini metode yang salah untuk menakar ritme atau kadar mad, ya. Bisa juga,
ya bisa juga. Tapi tentu saja di situ perlu untuk berguru. Dua harokat itu seperti apa? Ya, seberapa panjang? 3 harokat itu seperti apa? 6 harokat itu seberapa panjang? Ya, maka perlu untuk duduk di hadapan seorang guru yang berkompeten, ya, sehingga kita bisa mengetahui kadar mad dengan baik. Di samping itu, di sini juga perlu untuk disesuaikan dengan ritme bacaan yang digunakan oleh seorang qari, ya, seorang pembaca, ya. Seorang yang membaca Al-Qur'an kadar madnya itu disesuaikan dengan ritme bacaannya, ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di sana ada ritme yang disebut dengan ada tadwir, ada hadar, ada tahqiq di sana, ya. Maka kadar-kadar ini juga akan menyesuaikan panjangnya, ya. Akan menyesuaikan tempo atau akan menyesuaikan kadar madnya, ya, panjang, seberapa panjang madnya. Tentu saja kalau kita misalnya membaca tahqiq 2 harakat mad tahqiq dengan 2 harakat mad tadwir akan berbeda, ya. Apalagi kalau misalnya bandingkan dengan hadar, ya. 2 harakat tahqiq dengan 2 harakat hadar itu bisa berbeda kadarnya, ya. Kenapa? Karena ritme bacaan, kecepatan bacaannya berbeda, ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pendekatan, ya, untuk bisa memahami. Yang paling mudah seperti apa? Duduk di hadapan seorang guru, si gurulah yang akan menakarnya dengan baik, ya. Kalau dirasa kurang panjang maka dia akan menegur, ya. Kalau dirasa terlalu pendek dia akan menegur juga, dan seterusnya. Sehingga dengan ditegur atau duduknya kita di hadapan seorang guru akan terbiasa dengan kadar mad tersebut, ya. Akan dibenarkan, oh seperti ini salah, sehingga kita bisa ngukur diri, ya. Oh sepertinya segini kadar mad itu, segini, dan seterusnya. Bisa digunakan metode yang tadi, ya. Misalnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya. Itu bisa, ya. Tapi seberapa cepat dia buka, ini juga jadi masalah, ya. Sehingga takarannya itu agak susah untuk dikatakan harus dengan membuka jari, kemudian diketuk menggunakan ketukan atau buka tutup jari dan seterusnya, ya. Maka itu metode yang bisa saja untuk dilakukan, tapi bukan satu-satunya metode, ya. Baik, para pemirsa dan juga para hadirin sekalian rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Kemudian kita lihat di kitab di situ poin keempat ada pembagian mad, ya. Ada pembagian mad. Pembagian mad berdasarkan sebabnya. Nah, jadi kalau tadi dikatakan di awal bait yang kita sebutkan, wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu, ya. Mad itu punya 2 macam secara umum, ya. Nah, ternyata yang dimaksudkan adalah berdasarkan sebabnya ini, ya. Berdasarkan sebabnya itu. Tapi secara garis besar bisa dikatakan secara garis besar mad itu terbagi menjadi 2, ya. Nah, dengan sebabnya masing-masing, ya. Dua pembagian tersebut dengan sebabnya masing-masing, ya. Atau dikarenakan sebab, ya. Berdasarkan sebabnya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan sebabnya mad dibagi menjadi 2 macam, yaitu asli dan far'i, ya. Ini secara garis besar saya katakan, ya. Bukan satu-satunya pembagian. Nanti mad asli ada macam-macamnya juga. Mad far'i ada macam-macamnya juga, ya. Nah, jadi seperti itu. Taib, kita lihat apa yang dimaksud dengan mad asli, ya. Mad asli bisa juga dikatakan sebagai mad pokok, ya. Asli itu dalam bahasa Arab pokok, ya. Mad yang menjadi mad asal, ya. Asal daripada mad itu ya ini, mad yang ini, ya. Apa itu mad asli, ya, atau mad tabi'i, bisa dikatakan mad tabi'i, ya. Baik, mad asli
atau mad pokok adalah mad yang tersusun dari huruf-huruf mad beserta syaratnya. Ya. Dan tidak boleh bertemu dengan sebab. Nah, ya. Jadi tidak ada penyebab untuk lebih dipanjangkan ya daripada kadar aslinya. Kadar mad itu aslinya cuma 2 harakat saja. Ya, ini mad itu aslinya kadarnya cuma 2 harakat saja. Ya, makanya disebut dengan mad asli. Ya. Kalau lebih daripada 2 harakat ini masuknya bukan pada mad asli tapi mad far'i nanti. Ya. Makanya asal daripada kadar mad itu adalah 2 harakat. Sebetulnya kecuali nanti bertemu dengan sesuatu yang menyebabkan lebih ya atau yang menyebabkan dibaca lebih daripada 2 harakat. Baik. Nah, di sini katakan mad asli adalah mad yang tersusun dari huruf-huruf mad beserta syaratnya dan tidak boleh bertemu dengan sebab ya. Sebabnya itu apa? Sebab lebih dipanjangkan daripada kadar aslinya adalah ketika bertemu dengan hamzah dan juga huruf bertanda sukun. Ya, itu yang dimaksudkan di dalam kurung hamzah dan sukun di situ. Ya. Jadi sebab sebuah mad dibaca lebih daripada 2 harakat adalah hamzah dan sukun. Ya. Nah, jadi seperti itu. Tapi ini pembahasan nanti mad far'i ya. Sekarang kita sedang membahas mad asli. Nah, kalau kita kembali kepada definisinya, mad asli adalah mad yang tersusun dari huruf-huruf mad beserta dengan syaratnya. Apa saja syaratnya? Ya. Syaratnya yang dimaksud adalah ketika kita jumpai huruf mad ya, ketika kita jumpai huruf mad waw sukun, ya sukun dan alif, maka harus disesuaikan dengan harokat sebelumnya baru dia bisa disebut dengan huruf mad ya. Atau bisa disebut dengan mad di situ. Terjadi mad ya. Yaitu apa? Waw sukun yang sebelumnya huruf berharakat dhammah. Ini harus berharakat dhammah ya. Kalau sebelumnya bukan huruf yang berharakat dhammah maka tidak dianggap sebagai huruf mad atau tidak terjadi mad di situ ya. Kalau misalnya huruf sebelumnya adalah fathah maka dia menjadi lin ya. Yaum ya, yaumiddin, maliki yaumiddin itu tidak disebut mad ya. Demikian juga dengan huruf ya ya. Huruf ya atau ya sukun di sini yang menjadi huruf mad, huruf sebelumnya harus bertanda kasroh ya. Kalau selain bertanda kasroh maka tidak disebut huruf mad dan tidak terjadi mad di situ ya. Sama misalnya dia sebelum huruf ya-nya adalah huruf yang bertanda fathah ya. Bait ya. Wa tahhir baiti lit-taifin. Nah, di sini juga tidak terjadi mad, malah jadi lin ya. Taib. Nah, begitu juga dengan alif ya. Begitu juga dengan alif maka huruf sebelumnya harus berharakat fathah barulah terjadi mad ya, atau barulah alif tersebut dianggap sebagai huruf mad. Inilah yang dimaksud dengan tersusun dari huruf-huruf mad beserta syaratnya ya, beserta syaratnya. Jadi syarat yang dimaksud adalah syarat untuk dianggap sebagai huruf mad adalah ketika harokat huruf sebelumnya sesuai ya, sesuai dengan huruf-huruf tersebut, yaitu huruf waw, ya dan alif tadi. Baik. Kemudian ya, di sini disebutkan juga mad asli, mad pokok tadi biasa juga disebut dengan mad tabi'i sebagaimana tadi yang disampaikan. Dan panjangnya hanya 2 harakat saja ya. Baik saat wasal ataupun dalam kondisi waqaf ya. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ya. Nah, di sini ini salah satu contoh dalam satu kalimat yang terdapat seluruh mad yang disebutkan tadi ya. Taib. Nah, di sini ya dikatakan tadi bahwa saya tekankan sekali lagi mad asli atau mad pokok
sering juga disebut atau diistilahkan dengan mad tabi'i, ya, mad tabi'i. Nah, di sini ini yang juga cukup populer di tengah-tengah kita, bahkan yang paling populer mungkin ya, mad tabi'i. Mad tabi'i adalah mad yang gampangnya kadarnya 2 harokat, ya, yang kadarnya 2 harokat. Baik. Kemudian ya, sebagaimana tadi yang disebutkan bahwa ada mad atau mad tabi'i, mad asli itu banyak macamnya, ya, atau ada beberapa macam. Atau mungkin bahasa yang disebutkan di sini ada beberapa mad yang dianggap sama dengan mad tabi'i, ya, dianggap sebagai mad tabi'i, ya. Nah, jadi ada beberapa mad yang disebut juga sebagai mad tabi'i, dianggap sebagai mad tabi'i. Yang tadi di antara maknanya atau di antara kesimpulannya adalah mad yang kadarnya 2 harakat, ya, yang kadarnya 2 harakat itu dianggap juga sebagai mad at-tabi'i, ya, mad tabi'i. Di sini disebutkan ada 3, setidaknya ada 3, ya, ada 3 yang juga dianggap sebagai mad tabi'i. Baik, yang pertama adalah jenisnya. Jenis yang pertama daripada mad tabi'i atau mad asli adalah mad tabi'i harfi. Ya, mad tabi'i harfi yang termasuk juga daripada huruf-huruf muqatta'ah sebagaimana yang kita ketahui. Dari huruf-huruf muqatta'ah ada 5 yang disebut sebagai mad tabi'i harfi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mad tabi'i harfi ini huruf-huruf muqatta'ah yang dibaca dengan kadar 2 harakat saja. Ya, nah, disebutkan. Yaitu mad yang terjadi pada 5 huruf muqatta'ah yang panjangnya hanya 2 harakat saja. Apa saja hurufnya? Hayyun, tahura, ha, ya, ta, ha, dan ra. Ya, inilah 5 huruf dalam termasuk dalam huruf-huruf muqatta'ah yang kadarnya 2 harakat, ya. Contoh misalnya seperti alif lam ra, ya, cuma 2 harakat saja. Toha, dua-duanya 2 harakat. Yasin, Yasin, ya, cuma 2 harakat. Begitu juga dengan Hamim, ini juga haknya 2 harakat, ya. Baik. Insyaallah ini sudah maklum, ya, sudah bisa diketahui, hanya tinggal dibiasakan saja, ya, hanya tinggal dibiasakan saja bahwa 5 huruf tersebut adalah huruf-huruf muqatta'ah yang dibaca dengan kadar 2 harakat mad. Nah, kalau kita lihat, ya, di sini dijelaskan juga ada keterangan nama 5 huruf tersebut, ya, bisa berakhiran hamzah maupun tanpa akhiran hamzah, ya, seperti ra dengan ro, ya, jadi tidak diakhiri dengan hamzah. Kadang kita jumpai huruf ra itu juga diakhiri dengan hamzah, ya, tapi di dalam Al-Quran yang digunakan adalah, ya, yang tanpa hamzah di situ, ya. Nah, ini sebetulnya banyak, ya, banyak. Sebagaimana ja ba'da maddin fa tabi'iyya yakun, ya, di bait terakhir yang kita bahas, kadang ja'a itu hamzahnya juga tidak digunakan, ya. Jadi ada penghilangan, ya, ada penghapusan, ya, ada kadang hamzah itu tidak digunakan dalam beberapa kondisi. Salah satunya adalah dalam tilawatul Quran, dalam membaca Al-Quran, maka ejaan daripada huruf-huruf hijaiyah dalam huruf-huruf muqatta'ah hamzahnya tidak dibaca. Nah, baik, itu jenis hamzah atau jenis mad yang juga disebut sebagai mad tabi'i, yaitu mad tabi'i harfi. Insyaallah ini bisa difahami dengan baik, ya. Jadi kadarnya hanya 2 harakat saja. Nah, kalau sekali lagi kita kalau dengar mad tabi'i, mad asli ataupun mad
pokok, ya, maka harus langsung teringat kadarnya hanya 2 harakat saja, ya. Kalau setelah hurufnya tidak ada hamzah ataupun huruf yang bertanda sukun, maka akan selalu menjadi 2 harokat, ya. Akan selalu 2 harakat, dibaca 2 harakat. Baik, kemudian jenis yang kedua yang termasuk juga sebagai mad tabi'i adalah mad iwad, ya. Mad iwad, ya. Disebut juga sebagai mad tabi'i adalah mad iwad. Ya, iwad itu maksudnya apa? Ya, iwad itu kalau diartikan pengganti, ya, pengganti. Maksudnya adalah pengganti daripada tanwin, ya, iwadun anit tanwin, ya. Tapi disebut sebagai mad iwad, ya. Kalau kita lihat mad iwad yang dimaksud adalah mad yang terjadi pada huruf yang bertanda fathatain, ya. Khusus yang bertanda fathatain saja, ya. Itu pun dalam kondisi waqaf, ya. Itu pun dalam kondisi waqaf kecuali tak marbutah, ya. Kecuali tak marbutah, ya. Maka dibaca dengan kadar 2 harakat saja, ya. Disebut sebagai mad tabi'i juga, sebut sebagai mad asli juga, ya. Dibaca 2 harakat saja. Ini sekali lagi dikhususkan ketika waqaf saja, kecuali tak marbutah, ya. Kecuali tak marbutah yang bertanda fathatain, maka di situ apa? Di situ jadi huruf ha, ya, disukunkan jadi huruf ha cara membacanya. Nah, kemudian di sini diberikan catatan, ya, penegasan tentang mad iwad ini, ya, bahwa yang pertama mad iwad hanya berlaku saat waqaf saja, ya. Jadi fathatain tadi dianggap atau dibaca sebagai huruf mad, dibaca sebagai mad tabi'i atau mad asli hanya dalam kondisi waqaf saja, ya. Sedangkan saat wasal maka berlaku hukum nun sukun dan tanwin, ya. Berlakulah hukum nun sukun dan tanwin. Jika bertemu dengan huruf izhar maka diizharkan, jika bertemu dengan huruf ikhfa diikhfakan, dan seterusnya, ya. Maka masuk kepada bab hukum nun sukun dan tanwin ketika diwasalkan. Nah, kemudian catatan yang kedua adalah waqaf pada tak marbutah bertanda fathatain tidak dihukumi sebagai mad iwad, namun dibaca sebagai huruf ha bertanda sukun, ya. Huruf ha bertanda sukun. Misalnya di sini contohkan wasyajaratan, ya, wasyajaratan, tulisannya seperti itu, tapi dibaca ketika kita mewaqaf dalam kata tersebut wasyajarah, wasyajarah, ya, wasyajarah. Nah, seperti itu. Baik, demikian kurang lebih, ya, mungkin materi yang bisa disampaikan. Insyaallah kita akan coba lanjutkan lagi untuk materi-materi berikutnya masih dalam pembahasan mad, ya, di kesempatan-kesempatan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, nah, demikian ikhwatal Islam, a'azanallahu yakum, sesi pertama dari program Tata Quran Tahsin Talaqi Al-Quran, pembahasan kitab Syarah Tuhfatul Atfal karya Ustaz Abdurrahman Fadhali hafizahullah ta'ala, yang disampaikan oleh Al-Ustaz Haidar Askarul Qahar LC hafizahullah ta'ala. Seperti biasa di sesi selepas tilawah nanti kami mengundang antum untuk menyetorkan bacaannya, dapat menghubungi line interaktif di 022868862637, dan untuk peserta Zoom silakan untuk memberikan isyarat raise hand terlebih dahulu. Tapi langsung saja kita simak sesi berikutnya, dan kepada Al-Ustaz kami persilakan fadhal mashkura. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyil Karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, para hadirin dan juga para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita akan coba lanjutkan pembahasan tilawah, ya, melanjutkan tilawah yang pertemuan lalu kita sudah sampai di surat Al-Haqqah, ya. Di surat Al-Haqqah yang
terakhir di ayat yang ke berapa ya? 16 ya. Baik, terakhir di ayat 16 ya. Sekarang kita lanjut insyaallah 5 baris ya sampai dengan ayat ke-24 mungkin ya. Sampai dengan ayat ke-24 ya. 17 sampai 24. Nah, seperti biasa ya, bagi para pemirsa sekalian silahkan dan juga para hadirin ya, silahkan untuk mengikuti ya sebisa mungkin dan kita harap bisa dimaksimalkan dari sisi bacaannya. Biasanya kita akan menerangkan beberapa poin atau beberapa hal yang mungkin perlu untuk disampaikan, perlu untuk dibahas, perlu untuk diingatkan ya agar supaya tidak terjadi kesalahan ya atau kekeliruan ketika membaca. Nah, silakan diikuti dan juga dimaksimalkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والملك على أرجائها طيب والملك على ya di sini coba dilihat huruf ra-nya ditebalkan tapi hamzahnya jangan ikut cenderung tebal ya, jangan terpengaruh menjadi agak tebal. Itu yang pertama. Yang kedua di huruf ha di sini arjaiha, ha di sini kita ingatkan 2 harakat saja, jangan terlalu panjang ya, jangan lebih daripada 2 harakat karena dia merupakan mad tabi'i ya, tidak alasan untuk memanjangkan lebih daripada 2 harakat. Nah. Sekali lagi والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 wa yahmilu arusya, sama di sini juga ya, arusya sini ra-nya ya sama, arja arusya ya, coba diperhatikan. Nah, kemudian ya fauqahum ya fauqahum yauma idzin, fauqahum di sini mim diizharkan ya. Nah, kadang kita dengar di sini cenderung mengidghamkan ya, fauqahum ya fauqahum ya kadang digunnahkan agak terlalu panjang, ini tidak tepat. Kemudian yauma idzin di sini diperhatikan ikhfanya juga. Nah, wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin 8 yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah يومئذ تعرضون لا تخفى منكم, jelaskan ain ya, kemudian kha-nya juga di sini dijaga ketebalannya, la takhfa minkum, la takh ya. Baik. Kemudian di akhir ya lupa diingatkan untuk memperjelas huruf ha-nya ya. Di sini tak marbutah, tapi karena diwaqafkan maka menjadi huruf ha bertanda sukun. Thamaniyah khafiyah ya dijelaskan. Nah,
يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه Baik, di sini coba perhatikan kitabahu biyaminihi fa. Di sini disebut dengan mad silah ya, nanti ada pembahasannya ya, pembagian mad tabi'i atau mad asli. Mad silah kadarnya 2 harakat ya, jika tidak bertemu setelahnya huruf hamzah maka kadarnya 2 harakat. Ini pun tidak semuanya ya, tidak semua ha dhamir ada madnya, ketambahan mad ya, tidak. Nah, jadi hanya yang bertanda setelahnya ada waw ataupun ya ya. Kita bahu di sini ada waw tambahan kecil di situ, artinya dimadkan. Biyaminihi di sini ada ya, itu ya ya, bukan sukun kebalik. Itu huruf ya ya, ya artinya dimadkan. Yaminihi ya. Nah, kemudian jelaskan juga di huruf qaf ketika diqalqalahkan. Ha'umu qara'u muqra'u kitabiyah. Naam. Lagi-lagi di akhir ayat ditutup dengan ha ya. Di sini betul-betul menjadi ha. Nah. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Kalau yang mau motong, ya mungkin ada yang nggak kuat nafas, silahkan diikuti cara berikut. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Baik, kurang lebih begitu ya cara memotongnya. Nah, kalau nanti ada terjadi cara yang berbeda, biasanya tidak memperhatikan ya, cuman setor saja. Kadang ada yang begitu. Nah, la bas. Baik, kita lanjut. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Baik. Perhatikan gunnahnya. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Nah. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Fahuwa fi 'ishatir ya, di sini ditasydidkan, betul-betul menjadi tasydid ya. Di situ sudah ada tanda di mushafnya, aslinya ra-nya tidak bertasydid ya, tapi karena diidghamkan. Tanwin bertemu dengan huruf ra, diidghamkan tanpa digunnahkan. Fi 'ishatir radiyah. Kemudian coba dijelaskan juga dari sisi pengucapan huruf dhad di situ. Nah, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Fi jannatin 'aliyah. Qutufuha daniyah. Qaf ya.
qaf ta. Qutufu, qutufu, qutufuha daniyah. Baik. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Baik, sampai di situ saja ya. Insyaallah lanjut di pertemuan berikutnya untuk ayat selanjutnya. Kita coba untuk pemantapan. Silahkan dimaksimalkan dari sisi bacaannya. Nah, silahkan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية Baik, demikian kurang lebih tilawah dari potongan beberapa ayat surat Al-Haqqah. Berikutnya kita coba dengarkan setoran bacaan dari para pemirsa sekalian. Baik Ustaz. Ikhwatal Islam, a'azanallahu wa iyyakum, kami informasikan kembali, silahkan bagi yang ingin mencoba menyetorkan bacaannya dapat menghubungi 0228686267. Dan untuk peserta Zoom silahkan kami menggunakan antum juga untuk menyetorkan bacaannya, silahkan dapat memberikan isyarat raise hand terlebih dahulu. Baik. Untuk yang pertama kami berikan kesempatan untuk peserta Zoom, silahkan ada Abah Salman. Nah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal malaku ala arjaiha. Coba diulangi, Afwan. Wal malaku ala arjaiha. Wal malaku pakai kaf ya. Tadi terdengar seperti qaf ya. Oh, nah, Ustaz. Oh, ini Pak Didi ya?
Hah? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Oh, bukan. Baik. Abu Salman, tafadhal, afwan. Ulang Ustaz. Ya, mangga. Wal malaku. Kafnya tadi seperti qaf ya, afwan. Naam. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idin samaniyah يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Afwan, coba jelaskan ainnya ya. Tu'raduna dengan takhfa. Kha-nya di situ kha ditebalkan ya. Tidak hanya bunyi kha saja. Takhfa. Nah, يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابيه. nah di sini qaf baru ya. Dijelaskan lagi mulaqi. Nah, إني ظننت أني ملاق حسابيه. wanantu anni mulaqin. Ininya panjangkan sih. إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. Jelaskan qaf dengan to-nya. قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسفلتم في الأيام الخالية. Diulangi ayatnya lebih teliti. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Baik, ya, Masya Allah, sudah cukup baik. Ya, Syukran, syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fik Aba Salman. Taib, na'am, ikhwatal Islam, azanallahu iyyakum. Sebelum kita tutup perjumpaan di kesempatan pagi hari ini, kita berikan kesempatan terlebih dahulu pada Al-Ustadz untuk menyampaikan ikhtitam. Nah, baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah para pemirsa juga para hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Satu hal yang ingin mungkin coba saya tekankan ya, kepada khususnya secara khusus ya kepada para penggiat Al-Qur'an ya, kepada para penggiat Al-Qur'an. Lebih khusus lagi sebetulnya adalah orang-orang yang sedang di masa awal-awal berusaha untuk memiliki kualitas bacaan yang baik ya, maka di antara hal yang saya sering ingatkan kepada orang-orang seperti ini ya, kepada antum sekalian adalah selain tentu saja memperbanyak tilawah, kemudian berusaha memaksimalkan tilawah
Ini dua hal yang juga sering saya ingatkan. Poin yang lain juga yang coba kita tekankan adalah hendaknya kita berusaha untuk mengulang-ulang secara teori dari apa yang sudah difahami, dari apa yang sudah dipelajari. Ya. Ini juga tidak kalah penting untuk meningkatkan kualitas keilmuan kita, untuk mengokohkan, untuk menguatkan ya pengetahuan kita terhadap bacaan, pengetahuan kita terhadap Al-Quran, ya maka ini juga sangat-sangat dibutuhkan, ya, yaitu berusaha untuk sesering mungkin mengulang, ya sesering mungkin mengulang dari sisi teori apa yang sudah dipelajari. Kemudian di sisi yang lain, ya di sisi yang lain juga kita tidak bisa hanya bersemangat dalam mempelajari tilawatul Quran, ya. Tidak bisa hanya bersemangat dalam bagaimana membaca Al-Quran yang baik dan benar. Di sisi itu, ya di samping itu, kita juga perlu untuk sering-sering menghadiri majelis ilmu, ya. Majelis ilmu tentu saja apapun bentuk ilmunya, apalagi yang berkaitan dengan akidah, apalagi berkaitan dengan misalnya hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan fiqih misalnya dan seterusnya. Ini juga akan sangat-sangat membantu. Jadi tidak hanya kita ini memiliki kualitas bacaan yang baik, di samping itu kita punya pengetahuan, kita punya ilmu yang berkaitan dengan apa yang sebetulnya jauh lebih penting, ya, yaitu apa yang akan kita praktekkan, apa yang kita yakini, apa yang bagaimana kita beribadah yang baik, bagaimana kita beribadah yang benar dan seterusnya. Ini tidak kalah penting untuk dipelajari, ya. Nah, dengan demikian, ya, ketika seseorang di satu sisi dia berusaha mempelajari Al-Quran, membacanya, berusaha membaca dengan baik dan benar, berusaha menghafalkannya, tapi di sisi lain juga dia mudah-mudahan bisa berilmu dari sisi akidah, dari sisi misalnya tafsir juga, dari sisi hadis, ya, dari sisi fiqih dan seterusnya, maka ini juga akan sangat baik, ya, akan sangat melengkapi dari apa yang kita miliki. Kenapa demikian? Kenapa ditekankan? Ya. Karena tidak jarang kita jumpai seorang yang secara bacaan Al-Quran Masya Allah baik, ya, suaranya merdu, ya, menguasai bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik, betul-betul menguasai. Tapi dari sisi akhlak, dari sisi muamalah, dari sisi keyakinannya, ya, tidak sesuai dengan apa yang Rasul alaihi salatu wasallam ajarkan atau apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka dari itu sekali lagi, dengan keilmuan kita terhadap tata cara membaca Al-Quran sebetulnya belum cukup, ya, sebetulnya belum cukup, maka lengkapilah dengan ilmu-ilmu yang lainnya, ya. Tapi di sisi itu tadi salah satu poin yang ingin kita tekankan juga adalah antum atau kita semua, ya, berusaha untuk selalu mengulang-ulang teori yang sudah dipelajari. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik, ya. Kemudian tentu saja bisa kita amalkan sama-sama dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita semua taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.